Berapa lama saudara lihat ada mobil datang lalu turun orang? Sekitar jam setengah limaan lah Pak, kurang lebihnya setengah limaan. 16.30 ya? Iya. Ada mobil ya? Ada Pak. Terus bagaimana mobil itu? Di situ tiba-tiba langsung mobil berhenti aja Pak. Oke. Mau Berhenti. pakai mobil apa itu? Warna hitam Pak. Mobil apa saudara masih ingat? Lupa Pak. Lupa ya? Oke. Berapa orang? Kalau nggak salah 5-an Pak. 5 orang ya? Siap. 5 orang. Turun pertama langsung 5-5-nya atau Langsung Pak. langsung 5? Itu berhenti terus langsung turun Pak. Termasuk supir berarti 5? Iya Pak. Termasuk supir yang mengemudikan mobil itu ya? 5 Iya. turun. Terus sesudah itu? Situ langsung nangkap aja Pak. Kita itu Nangkapnya maksudnya? langsung disuruh pada masuk Pak. Ayo ikut gitu Pak. Masuk ke mana? Ke mobil Pak. Ke mobil. Saudara, cara untuk di-allow untuk masuk mobilnya bagaimana? Langsung diseret-seret aja Pak. Diseretnya bagaimana? Saudara bisa praktekkan? Jadi gini Pak, pas langsung turun langsung sini masuk gitu Pak. Tapi ada kata kasarnya Pak. Ada kata apa? Kasar. Kata kasar. Saudara masih ingat siapa atau ciri-ciri orang yang menyuruh itu? Lupa Pak. Lupa. Setelah saudara disuruh masuk ke ruangan itu, ke mobil, ya, ke kendaraan itu, perlakuan apa yang saudara dapat? Karena di dalam mungkin kami kan habis minum Pak. Jadi mungkin bau minuman gitu kan. Kamu habis minum? Iya Pak. Terus ditabokin Pak. Waktu sebelum dimasukin ke mobil ketika ditarik, Siap. itu saudara sudah dipukul atau ada pemukulan atau apa? Belum, seingat saya Pak. Belum ada ya. Jadi dimasukin ke dalam mobil. Dalam mobil Pak. Di dalam mobil ditaruh di mana? Di belakang, di tengah? Belakang Pak. Di belakang. Belakang. Ada berapa orang di situ? Di situ golongan kami 8, terus supir, terus yang sebelah satunya polisi kalau nggak salah 3, nggak tahu 2, saya lupa Pak. Semuanya di belakang? Semua golongan kami di belakang Pak. Saudara, semua 8 itu ditaruh di belakang mobil? Iya. Terus cara duduk di belakang 8 orang bagaimana? Saudara masih ingat? Jongkok Pak. Jongkok? Jongkok. Ada kursinya? Di situ nggak ada Pak. Nggak ada kursi ya? Mobil di belakang itu nggak ada kursi ya? Di belakang Iya, itu ya? Jadi semuanya jongkok 8 Jongkok, Pak. di situ. Apalagi yang saudara alami ketika ada di dalam Pas mobil? itu saya nanya, ini ada apa Pak? Kok saya mau dibawa-bawa gini? Udah nanti aja, kamu nanti aja jelasin di kantor. Gitu Pak. Terus hanya itu doang? Iya Pak. Nggak ada pemukulan, nggak ada ini? Enggak, cuman ditabok aja Pak. Terus saudara dibawa ke Bawa saya ke Polresta Pak. Polresta. Sampai di Polresta, pintu mobil dibuka? Buka Pak. Oke, yang membuka polisi yang ada di dalam Mobil Pak. dalam mobil itu. Lalu apa yang dialami saudara selanjutnya? Saya waktu itu langsung dibuka, langsung disuruh jalan bebek Pak. Jalan bebek masuk ke di situ, saya lihat baca itu ada unit narkoba. Saudara membaca ada unit narkoba. Iya. Terus? Saya masuk, dibawa ke ruangan situ Pak. Oke. Ketika udah masuk semua, itu yang pertama diambil itu saudara Sudirman sama Jaya Pak. Sebentar. Semua masuk ke sana, ke dalam ruangan yang unit narkoba. Iya Pak. Di dalam unit narkoba itu sesudah apa yang saudara alami ketika jalan jongkok itu hanya jalan jongkok saja atau ada kekerasan fisik yang menimpa saudara? Jalan jongkok Pak. Nggak ada kekerasan fisik lain lagi? Belum Pak. Ditendang, di apa, nggak ada? Belum Pak. Ditempeleng, tidak ada? Belum. Oke. Sampai ke unit narkoba. Sesudah masuk di unit narkoba, semua masuk berarti? Masuk Pak. Ada 8 orang ya? 8 orang ya, saudara ya? Kan seingat kami tadi saudara katakan yang kumpul di SMP 11 itu 8 orang atau 9 orang? 9 sama Kavi Pak. 9 sama Kavi? Iya. Kenapa yang masuk ke ruang narkoba itu cuma 8 orang? Karena pas dibawa ke mobil itu saya ngeliat ke belakang, Kavi nggak dibawa Pak. Pas ditangkap juga Kavi itu nggak dipegang. Jadi waktu penangkapan di depan SMP 11 padahal kalian nongkrongnya 9 orang di situ? Bareng Pak. Bersama dengan Kavi? Kavi Pak. Tapi ketika penangkapan hanya 8 orang ini yang dibawa Pak. Yang dibawa masuk ke mobil selain Kavi. Selain Kavi. Kavi saudara lihat ada hadir di Polrestabes, dibawa Itu ke kantor polisi?
Hadir cuma ngasihin kunci Pak, kunci motor. Yang masuk ke dalam ruangan di unit narkoba berarti hanya saudara dengan 7 rekan saudara yang lain. Iya Pak. Ada 8. Bisa 8. sebutkan siapa saja? Saya, Eko, Hadi ya, saya tuh Hadi ya. iya. Oke. Hadi, Eko, Eka, Jaya, Supri, terus Sudirman, terus Aldi sama Saka Pak. Oke. 8 ya. 8. Jadi dari 8 itu yang saudara periksa masuk. Terus apa yang dilakukan oleh polisi ketika ada di dalam ruangan oleh 8 orang kita itu? itu udah pas pada udah dimasukin, yang saya lihat itu yang pertama yang paling di bawah itu Sudirman Pak. Sudirman sama Jaya. Kenapa langsung dibawa? Maksudnya coba saudara bisa jelaskan lebih detail ketika sudah masuk nih ke dalam ruangan. Ada 8. Itu saudara duduk di atas kursi atau jongkok? Di bawah Pak. Di bawah, duduk Di bawah. atau jongkok? Jongkok Pak. Jongkok, 8-8-nya jongkok. Jongkok Pak. Sesudah masuk kira-kira berapa lama polisi itu datang langsung memanggil Jaya dan Sudirman? Pas begitu udah masuk semua aja Pak, terus langsung bawa Berapa menit kira-kira itu? Ya nggak lama sih Pak, semenit 2 menitan lah. Oke, langsung ya. Langsung. Dia minta Sudirman dengan Sudirman sama si Jaya Pak. sama Jaya untuk masuk ke mana? Pindah ruangan Pak. Ke ruangan mana? Kurang tahu Pak ruangan mananya. Enggak, Pokoknya- saudara nggak lihat di atas ada Enggak. tulisan apa? Enggak. Jadi kita Tidak udah ada. kita udah di dalam ruangan Pak. Oh, kalian juga dalam ruangan, dia hanya Iya. pindah ke ruangan lain. Iya ditarik pindah Oke. ke ruangan lain. Sesudah Sudirman dan Jaya pindah ke ruangan lain, kalian sisa berenam berarti di situ, Siap. ya? Nah, berenam itu Anda mendapatkan kekerasan tidak selama di situ? Pas waktu itu saya mendengar dulu Pak, Apanya? mendengar dari keterangan adanya polisi ngomong ke Sudirman itu. Udah. Enggak, sorry, sebentar. Siap. Jaya dan Sudirman dipisah ke ruangan. Iya. Saudara bisa lihat Sudirman dan Jaya, Tidak. tapi bisa dengar. Dengar Pak. Dengarnya dari mana? Karena suaranya menggema Pak. Berarti ruangannya di sebelah. Hmm. Coba saudara bisa gambarkan kira-kira ruangan saudara misalnya ada di sini. Iya. Jaya dengan Sudirman ada di mana ruangannya? Ininya beda ruangan aja Pak. Cuman nggak jauh. Cuman Nggak beda jauh, ruangan aja. tapi bisa terdengar apa yang dipercakapan. Dengar Pak. Oke, terus Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong di mana itu udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar Jaya Pak. apa ya? Izin yang majelis yang mulia. Tarik napas dulu, tarik napas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul Pak. Hadi yang memukul, Eko yang menguber, Iya, Pak. itu terdengar jelas. Jelas banget. Yang bicara itu siapa? Jaya. 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 Oke, Jaya yang sampaikan gitu ya. Siap. Oke. Saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih Pak, cuman dari keterangan Jaya aja Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu Pak. Ketakutan ya? Iya, Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar Tidak Pak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah, terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari Dari ini dalam Pak. ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada Pak. Oke. Berapa orang kira-kira?
Banyak sih Pak. Saudara ingat? Tidak Pak. Tidak ingat ya. Oke. Terus habis itu kita semua langsung Pak. Di situ kita langsung dipukulin Pak. Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjak-injak, dipukulin. Berapa orang yang memukuli saudara? Banyak Pak. Oh, diinjak, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ Pak. Ada yang di situ pakai Pak. Nah, terus saya cuman mikir, ini ada apa kok saya nggak tahu. Kata Eko, itu ompong kenapa, Kliwon kenapa, dia mabuk tak? Iya, kata saya. Terus saya pikiran saya, ini gimana pernikahan saya. Oh, saudara rencana mau menikah ya? Iya Pak. Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? Sekitar 2 mingguan lagi Pak. 2 mingguan lagi. Ya. Di situ saya habis Pak, dipukulin Pak. Terus nggak lama lagi datang lagi, saya mendengar ada yang datang, ada yang ngomong, seingat saya, kalian tahu nggak siapa yang kalian bunuh? Lah, siapa Pak? Tahu juga enggak, kejadian, kata saya. Nih bapaknya, cuman saya nggak ngeliat Pak. Bapaknya dihadirkan di situ, ditunjukin. Ada di depan saudara. Iya. Ditunjukin ya. Bapak saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu. Tidak disebutkan namanya. Tidak Pak. Tapi ditunjuk. Iya Pak. Ditunjuk. Yang akhirnya yang saat ini sesudah pernah saudara lihat fotonya, saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas sudah lihat rame itu Rudiana Pak. Oke. Lanjut cerita tadi. Habis itu saya dipukulin terus di situ Pak. Terus ada yang masuk lagi. Mana yang namanya Hadi? Saya Pak, saya dibawa keluar Pak. Sama anggota lagi Pak. Pak Rudiananya ikut nggak ketika membawa keluar? Enggak Pak. Enggak. Bukan. Anggota ya? Berapa Anggota. orang yang membawa saudara keluar? 1 Pak. 1. Oke. Terus? Saya dibawa keluar, pindahin ruangan lagi Pak. Ya, oke. Terus? Masuk ke ruangan, itu ruangan kosong Pak. Saya langsung disuruh jongkok, duduk. Saya di situ dipukulin lagi Pak, sampai saya muntah darah dari mulut, dari hidung saya keluar Pak. Habis itu udah saya ditinggal gitu aja Pak di situ. Berapa lama saudara ditinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menitan Pak. Nah, terus datang lagi, baru kita disatuin lagi Pak. Disatuin lagi? Iya. Sesudah itu? Sudah itu hampir lama, itu jam maghrib lah, mau 6:30 lah, kita itu dibawa Pak. Dibawa keluar dari ruangan itu? Enggak, iya, dari semua dibawa mau ke ruang tahanan, tapi tidak masuk ke sel Pak. Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu? Iya. Dibawa mau masuk ke sel tahanan, cuman enggak di dalam selnya, jadi di tempat penjagaan itu Pak. Oke. Di tempat penjagaan di situ kami disambut, disuruh jongkok. Terus awal saya yang disuruh duduk di depan. Di situ tangan saya dipukulin pakai penggaris. Penggaris apa? Penggaris besi Pak. Besi? Diapain? Besi. Dipukul-pukulin. Ya, terus agak lama itu. Di situ saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar Pak. Pak Anwar, diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok, pukul-pukul kepala saya Pak. Ada masih buktinya Pak, luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi Pak, kayak air mancur Pak. Di situ cuman kita nggak diobatin Pak,
Cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya pak. Atau air kopi? Bukan pak. Kopi, bubuk kopi ya? Bubuk kopi pak. Oke, terus? Setelah itu kita disisa di situ. Terus agak lama itu, kalau nggak salah gitu tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kencing pak. Berapa? Bentar. Masih bisa dilanjut nggak? Kalau mau ditenangkan diri dulu nggak apa-apa. Kita skor dulu. Tenangkan diri dulu ya. Majelis minta skor 5 menit boleh? Nggak apa-apa. Kita kasih air minum dulu biar Iya, tenang. 5 menit ya. Kita lanjut ya. Gitu ya Pak Adi ya. Tenangkan dulu dirinya. Minum dulu di luar. Ya, di luar aja, di luar. Ya, kita skor dulu ya. 10 menit ya. Ya, tenangkan diri. Nasi bungkus dilempar pak. Dilemparnya bagaimana? Dilempar aja pak. Ke kami. Jam berapa saudara dikasih makan itu masih ingat? Setiap di situ kalau makanan pagi, siang, Enggak, sore pak. waktu penangkapan itu, waktu penangkapan sesudah, bukan penangkapan, waktu saudara diamankan, dibawa ke ke unit narkoba. Iya. Kan di depan SMP 11 kan kira-kira 16.30 saudara dari SMP 11. Iya pak. Lalu ada di unit narkoba. Lalu sekitar 18.30 saudara dipindahkan ke ruangan yang lain. Yang tahanan. Ya gitu. Dari situ jam berapa hari itu, malam itu saudara dikasih makan? Di situ kalau nggak salah isaan lah, nggak tahu sebelum itu pak. Berarti jam 7 ya? Jam tujuan. Jam 7-an ya, ke Isa ya. Semua dikasih makan. Iya pak. Terus tiba-tiba ketika tadi saudara mengaku diberikan air minum, air kencing itu karena minta atau karena bagaimana? Seingat saya karena di keluarga kami itu ada yang mau minta minum pak. Siapa itu? Lupa pak. Lupa, minta minum. Minta Iya. minumnya ke siapa? Polisi pak. Polisi. Tapi dikasihnya itu? Iya pak. Sesudah dikasih itu dikasih ada air? Nggak ada pak. Malam itu saudara tidak minum? Tidak pak. Minum air kencing itu pak. Sampai pagi? Iya pak. Malamnya saudara dikasih makan lagi? Tidak pak. Oke, lah lanjut cerita. Sesudah dari situ? Itu makan juga kita dilempar. Nasi itu berserakan pak. Kita itu tidak boleh makan pakai tangan, itu tidak boleh pak. Langsung harus pakai mulut. Saya diperlakukan seperti binatang banget di situ pak. Oke. Pagi di situ, sampai menunggu pagi, panggil lagi. Di situ kalau nggak salah jam 2-an. Jam 2 subuh ya? Iya jam 2 pagian. Kalau nggak salah itu kita bawa ke reskrim. Dibawa ke reskrim. Reskrim. Diapain di situ? Apa yang dilakukan? Di situ kami disuruh ngakuin pembunuhan. Di reskrim itu di depan penyidik, di depan meja atau di mana? Ada meja pak. Ada meja. Iya. Ada penyidik di situ, ada polisi. Tidak tahu penyidik, tidak tahu. Enggak, ada berapa orang di depan saudara? Seingat saya 2, nggak tahu 1 pak, lupa saya. Oke, itu jam 2 subuh ya, jam Iya. 2 saudara dibawa ke ruang reskrim. Iya. Lalu apa yang saudara alami di sana? Ya saya disuruh ngaku pembunuhan pak. Saya ngelak di situ pak. Nah, terus Saya ngelak tetap juga percuma pak. Ngapain kamu ngelak-ngelak? Teman-teman kamu juga udah ngomong kamu yang mukul kok. Itu lihat, ada di situ papan tulis pak. Di situ ada keterangan semua. di mana? Papan tulis. Papan tulis. Papan tulisnya di belakang penyidik atau di depan penyidik? Posisinya itu di belakang kita pak, di sini sebelah sini pak. Di samping ya? Iya. Oke. Saudara lihat di papan tulis ada apa aja di situ? Iya. Saya ngelihat, membaca pak, di situ ada yang nguber lah. Jadi kayak udah kayak strategi bola aja gitu. Ini
perannya ini perannya ini gitu Pak. Jadi kita ngelak juga percuma di situ. Saudara tahu sebelum saudara dipanggil ke reskrim, tadinya kan saudara bersama-sama dengan Iya. dengan 8 orang yang diamankan, Iya. ya, yang dibawa ke kantor polisi itu ada 8 orang. Saudara yang keberapa dipanggil untuk diperiksa? Yang jam 2 subuh itu. Lupa saya Pak. Sebelum saudara ingat siapa dulu yang dipanggil? Bergantian, lupa saya Pak. Tidak ingat. Tidak ingat ya? Tidak ingat. Oke, terus lanjutkan. Terus habis itu kita sampai pagi. Pagi itu setiap itu kan ada piket, pergantian piket Pak, piket polisi. Itu anggota itu masuk Pak. Dia bilang kita olahraga pagi dulu. Di situ kami disiksa lagi Pak, pukulin lagi. Setelah itu baru kita itu dipanggil lagi Pak, karena pas jam agak siangan itu saya melihat itu kan Aldi bebas Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya Pak. Sebelum dibebaskan Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang Sama, saudara Pak. alami? Sama ya? Selama sebelum dibebaskan itu lakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai gembok sama? Kalau itu kurang tahu saya. Nah, saudara bisa buka topinya, lebih memperlihatkan bekas gemboknya masih ada? Masih Pak. Coba diperlihatkan. Maju sini. Ayo, lihat. Saudara tadi mengatakan ada luka gembok. Mana? Dijahit? Tidak. Hah? Tidak yang mulia. Sudah dijahit? Tidak. Sembuh dengan sendiri? Iya Pak, dengan bubuk kopi Pak. Itu merapat dengan sendiri bukan? Siapa? Yang ini bukan? Baik, saudara saksi, itu sampai paginya saudara masih mengalami yang disebut dengan polisi melakukan senam pagi. Apa Iya. yang saudara alami? Saya dipukulin di situ Pak. Oke. Polisi diinjak-injak. Terus maaf yang mulia, kelamin. Ungkapkan Hadi. Tidak apa-apa, sampaikan. Ini ruangan yang tepat saudara sampaikan. Ayo, tahan. Tarik napas. Tenangkan diri, tahan napas. Supaya kebenaran ini dapat terungkap, saudara saksi. Izin maaf, kelamin kami dibakar. Gimana caranya? Mohon maaf, bukan dipraktekin, maksudnya apanya? Oh, dibakar. Iya. Ya, lanjut. Terus kita disuruh pakai balsem. Suruh diolesin pakai balsem. Terus habis itu baru kita itu mau tidur juga susah, duduk juga susah. Terus kami sudah itu baru kita dipanggil lagi ke reskrim. Bus ke reskrim itu di situ kan baru saya melihat ada Aldi bebas. Aldi juga kan dengan perlakuan sama. Pukul berapa itu Aldi bebas, saudara masih ingat? Lupa Pak. Tapi sudah ada matahari? Siangan Pak.
Siangan ya, artinya matahari sudah kelihatan terik ya? Iya. Oke, ya. Terus itu karena awalnya Eka bilang, "Depan jangan pukulin dia, biar saya aja yang dipukulin." Terus Dirman bilang, "Iya Pak, dia nggak ikut-ikutan," kata Sudirman. "Kamu gimana sih?" Katanya dia bilang ikutan, sekarang enggak. Dirman tetap ngomong begitu. "Enggak Pak, dia yang ikutan." Baru di situ Aldi pulang, saya berontak di situ Pak. Saya berontak, saya maju lagi Pak. Di situ ada satu anggota, saya dibawa ke ruangan. Saya itu waktu itu pakai baju PWI Pak. Baju apa? Baju PWI. Nah, ya. Sekolah, waktu masih sekolah. Di situ ditanya, "Kamu pakai baju PWI? Kamu sekolah di situ?" "Iya Pak," kata saya. "Tahun berapa?" "Angkatan 2011-2012," kata saya. "Berarti adik kelas dong," kata dia Pak. Kata saya, "Bapak tahun berapa?" "Saya tahun 2008, nggak tahu tahun berapa, saya lupa Pak." "Kenapa kamu berontak ngomong begini-begini?" "Enggak Pak, karena saya tidak merasa melakukan perbuatan itu Pak." Kayak saya mau menceritakan yang sejujurnya Pak. Di situ saya menceritakan Pak, seperti yang tadi saya ceritakan. "Benar kamu ngomong begitu, apa yang kamu lakukan itu tidak itu?" "Iya Pak," kata saya. "Tanyain aja anak-anak. Saya berharap yang dipanggil itu bukan Sudirman sama Jaya Pak, tapi yang datang itu Sudirman sama Jaya lagi Pak." Baru di situ saya ngeliat dia, "Coba ceritakan sebenarnya," kata anggota. "Udah kamu diam, kamu nggak usah nengok dia, nggak usah lihat dia, nanti malah dia takut." Saya nggak ngeliat dia Pak. Terus dia tanya ke Sudirman sama Jaya, "Bener hari ini nggak ikutan, nggak tahu masalah ini?" Dia jawab, "Lama Pak." Saya tunggu jawaban itu lama. Udah lama itu dia jawab, bilang ikutan lagi Pak. Yang mengatakan ikutan lagi Sudirman dulu atau Jaya? Seingat saya Sudirman Pak. Baru ditanya ke Jaya. Ya. Kalau Jaya enggak. Jaya nggak ngomong. Enggak. Oke. Baru di situ saya disuruh masuk lagi Pak, balikin lagi Ke ruangan ya? iya Pak. Oke, terus? Saya dipukulin lagi di situ Pak, saya dipres lagi.